atau A1 sampai AN ini menyebabkan ya, konsekuensi logis terhadap B. Gitu. Nah, di sini tidak hanya konsekuensi logis yang bisa dibuktikan, apakah formula tersebut tautologi atau tidak, tautologi atau tidak, atau justru argumen tersebut valid atau tidak. Jadi kemarin kan runtutannya ya, kalau diingat-ingat kembali materi sebelumnya itu, jadi kalau misalkan sebuah argumen itu dikatakan valid atau tidak, maka premis-premis di dan terus pakai if then implikasi terhadap konklusinya, maka itu akan mengakibatkan formula tersebut tautologi kan gitu. Dan kalau dia tautologi biasanya ya if and only if gitu ya, yang di materi terakhir itu dia konsekuensi logisnya. Jadi ada runtutannya kan. Baik kita kalau misalkan dia konsekuensi logis, ya otomatis itu adalah tautologi. Tautologi berarti argumen tersebut kan valid. Jadi tabel semantik ini selain bisa membuktikan konsekuensi logis, juga bisa membuktikan bahwa argumen tersebut valid atau tidak valid, dan juga pernyataan tersebut tautologi atau tidak. Ya. Nah, terus caranya gimana? Yang konsepnya ya, secara konsepnya itu pada dasarnya sama dengan yang indirect proof ya. Jadi di sini A1 sampai AN ya, itu kita akan buktikan ya bahwa A1 sampai AN dan ingkaran B-nya itu tidak dapat satisfiable. Ya, kemarin kita definisikan satisfiable itu apa sih gitu ya. Yang dia bisa menghasilkan nilai true. Dengan kata lain ya, jadi di dalam formula-formula tersebut, ya, formula A1 sampai AN, premis-premis dan konklusinya, itu ada kontradiksi di dalamnya. Dengan kata lain seperti itu. Ya, jadi dari sini kita ingin mencari konsekuensi logisnya. Di sini itu premisnya dibuat true dan nanti di sininya dibuat false, seperti itu. Ya. Nah, sistem tabel semantik ini didasarkan pada aturan dekomposisi. Ya. Aturan dekomposisi itu kayak apa? Jadi kalau aturan dekomposisi formula itu artinya mereduksi kebenaran formulanya ke kebenaran subformulanya. Jadi melihat di sub-subnya. Sebelum masuk ke pembangunan tabel semantik ya, kita ingat dulu ya. Ingat dalam tabel kebenaran logika proposisi ya. Di sini ingkaran ya. Ingkaran kalau A-nya itu true, A must be false. Jelas ya. Jadi ini kebalikannya. Jadi kalau ingkarannya false, maka dia harus true kan gitu. Nah, sekarang dan ya. Dan itu A and B to be true ya, jadi A dan B itu true ya. Itu jika A must be true and B must be true. Jadi di sini itu ada kata and dan or. Ini penting ya. Maksudnya itu ini tidak bisa dibolak-balik. Karena kalau and itu berarti ini satu kesatuan ya. A dan B true itu berarti A-nya harus true dan B-nya juga harus true. Nah, kalau di sini A and B false berarti A must be false or B-nya must be false. Jadi artinya A-nya bisa A-nya itu bisa false, dia nggak peduli. B-nya boleh true, boleh false gitu. Ya. Nah, ini or atau B-nya itu false. Jadi kalau dan ya, dan itu kalau salah satunya false kan ya sudah dia false. Jadi di sini dituliskannya A must be false or B must be false. Nah, statement and on dan or ini ya, ini tuh nanti akan bermanfaat atau sangat berguna bagi pembentukan tabel semantik. Itu yang dinamakan dengan alpha rules. Artinya, maksudnya itu satu kesatuan. Dan di situ akan menghasilkan satu cabang. Nah, nanti tabel semantik ini bentuknya itu tree. Ya. Tree, pohon tree itu ya. Jadi di sini kalau and itu nanti akan menghasilkan satu cabang. Kalau or dia menghasilkan dua cabang. Jadi kata-kata and dan or ini jangan dibolak-balik ya. Ini punya maksud ya. Jadi kalau A dan B true berarti dua-duanya harus true, ya kan?
Nah, dua-duanya harus true tuh berarti ini A must be true and B must be true. Ya. Nah, sama dengan ini. A atau B true itu berarti A-nya must be true or B-nya must be true. Salah satu true, kan gitu. Intinya di sini salah satu true. Pada saat A true, B-nya nggak peduli. B-nya apa saja boleh. Gitu. Atau pada saat B-nya true, A-nya nggak peduli. Terserah mau apa saja. Ya. Maka di sini akan menghasilkan A atau B true. Gitu. Nah, pada saat dia false, berarti A must be false and false, ya, B-nya false. Jadi A dan B harus false gitu. Itu saat A atau B-nya false. Nah, sekarang jika maka. Di sini jika maka ya sama ya dengan tadi. Kalau jika maka, jika A maka B itu true, berarti A must be false or B-nya must be true. Gitu. Nah, yang depan itu false semua ya, false. Maksudnya B-nya boleh true, boleh false gitu. Maka jika maka akan menghasilkan true. Kan gitu. Atau B-nya yang true. Jadi di sini A-nya bisa true, bisa false gitu. Pokoknya B-nya true gitu. Nah, itu dia akan menghasilkan nilai true. Nah, pada saat dia false ya, jika maka itu bernilai false jika A must be true and B-nya must be false. Bisa ya, bisa dipahami ya. Nah, implikasi gimana B implikasi? Implikasi, ingat, kalau jika dan hanya jika, dia akan memiliki nilai true jika mempunyai nilai kebenaran yang sama. Jadi dalam hal ini, A jika dan jika B ya, akan benar itu jika, ini tadi, A dan B-nya itu must be true or, ya, A dan B-nya must be false. Jadi B implikasi ini mengandung or ya. Jadi mengandung or semua, tidak ada yang N. Tetapi kalau dia false artinya kan salah satu bisa true ya. Kalau A-nya true berarti B-nya false atau sebaliknya ya. Jadi A-nya bisa false, B-nya true. Pokoknya diimplikasikan akan memiliki nilai kebenaran true jika kedua pernyataan tersebut mempunyai nilai kebenaran yang sama. Gitu. Bisa dipahami ya? Nah, itu kita pegang dulu nih. Ini diambil dari yang tabel kebenaran yang sudah Anda pelajari kemarin. Jadi di sini kita tahu ada A must be false or A, B must be true. Misalkan yang jika maka true ini ya. Paham ya? Oke. Nah, sekarang aturan untuk tabel semantiknya. Sesudah Anda paham yang tadi, baru bisa didefinisikan di sini. Rule untuk semantik tabelnya di proporsional logic itu kalau dia dan ya, dan tadi kalau dan itu kan pakainya and ya. A must be true and B must be true. Jadi di sini kan A-nya harus true dan B-nya juga true. Maka dan ini akan menghasilkan true. Nah, di sini itu akan menghasilkan satu cabang. Nah, kalau misalkan terjadi seperti ini ya, dia itu masuk ke alpha rules ya. Jadi di sini tidak ada percabangan ya, tidak ada istilahnya percabangan lain. Dia hanya menghasilkan satu anak saja, satu anak. Ini non branching ya. Jadi kalau di sini ada dua cabang di sini. Ada percabangan. Kalau ini nggak ada percabangan. Jadi artinya ya udah nggak nyabang, cuman satu tok. Gitu. Ya. Jadi ini yang tadi pakai NN tadi, ya, itu akan menghasilkan satu anak tadi, satu anak, ya, satu anaknya. Nah, sedangkan yang menggunakan percabangan, ya aturan-aturan yang menggunakan percabangan itu yang dinamakan beta rule. Ya. Nah, beta rule itu contohnya misalkan A dan B itu false, tadi artinya adalah A must be false or B must be false. Jadi salah satu bisa false. Nah, berarti ini kita akan mengeluarkan atau membentuk dua cabang di sini dari statement formula ini. Ya, jadi A-nya itu false, B-nya atau B-nya adalah false. Jelas sampai sini? Nah, khusus yang diimplikasi. Ya.
Ya, ada yang ditanyakan? Khusus yang biimplikasi, ya, khusus yang biimplikasi karena tadi OR, ya, jadi dia akan menghasilkan dua cabang untuk dua-duanya ya. Baik dia itu biimplikasi menghasilkan true ataupun biimplikasi menghasilkan false. Dia ada dua cabang. Demikian juga dengan negasi. Ya. Jadi negasi ini kalau alfa, kalau A-nya itu true, ingkaran A-nya itu true, maka A-nya false. Kalau ingkarannya false, maka true. Nah, itu dia hanya mengeluarkan satu cabang aja. Maksudnya ya satu anak-anaknya saja, tidak bercabang. Gitu ya. Tidak nyabang dua. Itu maksudnya gitu. Nah, itu ingkaran dan ini apa biimplikasi. Itu menggunakan beta rules ya kalau biimplikasi, kalau ingkarannya alpha rules. Ya. Tapi kalau dan, or, jika, maka, lah itu ada beta rules dan alpha rules. Ya. Paham ya? Ini aturan untuk tabel semantiknya. Jadi kalau Anda memahami ini, ya nanti di soal-soalnya akan mudah. Mana yang harus keluar dua cabang, mana yang harus keluar satu cabang aja. Gitu. Nah, sekarang membangun tabel semantik. Begitu kita sudah punya ya aturan beta rules dan alpha rules tadi, ini kita mau membangunnya gimana gitu, membikin tree-nya gimana. Nah, caranya adalah misalkan ingin dibuktikan apakah B itu konsekuensi logisnya dari A1 sampai AN. Oke. Saya oret-oret dulu ya biar. Nah, ini ya. Jadi di sini kita akan membuktikan ini. Maka langkah-langkahnya setiap premis yang ada A1, A2 sampai AN ya, itu dibuat true nilai kebenarannya. Ya. Nah, sedangkan B-nya, konklusinya itu dibuat false. Itu tempatkan di root. Root itu di akar ya. Jadi kalau di tree itu kan ada gini, misalnya, gini ini node-node-nya. Nah, root-nya itu berarti yang ini, yang paling atas. Ini itu adalah daunnya, ya, di daun, level daunnya. Ya. Nah, sekarang pilih cabang yang ada di tree tadi, ya. Kemudian formula pada cabang tersebut ditandai, dipilih aturan komposisi yang belum diterapkan. Jadi di sini tuh nanti ada beberapa aturan komposisi, beberapa statement ya, statement atau pernyataan proposisi yang ada nanti dijabarkan di masing-masing anaknya sampai dia selesai. Gitu. Terapkan aturan dekomposisi pada formula yang terpilih, satu node untuk alpha rules dan dua node untuk beta rule. Itu ditambahkan pada cabang anaknya. Jadi lihat, kalau misalkan yang alpha rules itu gimana contohnya? Nah, ini misalkan ini ketemu ya, ini gitu ya. Nah, nanti ini ketemu di sini gitu. Nah, itu berarti alpha rules ya. Tapi kalau pas di sini itu yang disebut dengan beta rules. Bisa ya, bisa dipahami ya, bikin tree-nya. Nah, itu lakukan secara berulang sehingga formula yang kontradiksi itu ditandai dengan X. Artinya cabang itu di close ya. Nah, cabang dinyatakan di close itu berarti tidak perlu di-extend lebih lanjut. Jadi kalau ada formula 1, formula 2 gitu ya. Terus di sini ada kontradiksi nih gitu. Oh, ini ada kontradiksi dengan ini. Maka di leaf sini, di daun sini, ini kita tandai X. X ini artinya adalah close. Berarti segini ini artinya ada kontradiksi. Percabangan ini itu ada kontradiksi. Gitu ya. Kalau tidak ada yang bisa diterapkan lagi dari aturan dekomposisinya, tandai dengan O. O itu menyatakan artinya adalah open. Open itu berarti masih istilahnya nggak ada kontradiksi di dalamnya. Di jalur itu nggak ada kontradiksi. Nah, jika semua percabangannya itu close, maka seluruh tabel itu dinyatakan close. Nah, kalau tabel dinyatakan close, ini dikatakan seperti ini. Bdrif ya. B-nya itu akan diturunkan dari A1 sampai AN dalam semantik tabel.
dinotasikan seperti ini. Nah, notasi ini itu if and only if. If IFF itu if and only if ya. Jika dan hanya jika dia adalah konsekuensi logisnya. Itu kalau close. Nah, sedangkan kalau open ya, kalau ada satu saja dari seluruh cabang tersebut ada yang open, satu saja ya. Satu saja yang open ya, misalkan tadi ketemu ketemu percabangannya gitu ya, ada cabang-cabang, ada yang satu misal nih kayak gini gitu ya. Nah, ini cabangnya itu salah ini ya, ini salah ya. Jadi biasanya itu ya satu atau dua ya, karena dia tadi alpharus atau betarus. Nah, anggap misalkan ini enggak ada nih ya, misalnya. Ya, jadi dari sini kalau misalkan dia itu open, ya, salah satu saja ini open O ya. Open tuh O ini misalkan X gitu. Nah, berarti dia itu tidak konsekuensi logis. Artinya apa sih? Artinya jalurnya ini ke atas itu tidak ada yang kontradiksi. Itu. Jelas ya? Nih. Jadi kalau dia close semua ya dan tabel tersebut dinyatakan close ya. Jadi kalau close semua itu berarti tabelnya itu di formula tersebut close ya. Nah, kalau close itu justru malah tautologi, ada konsekuensi logisnya, gitu-gitu. Dan kawan-kawannya ya invalid, valid ya, argumen tersebut valid gitu. Ya, itu adalah kalau dia close. Close itu apa? Close itu tadi jika ada kontradiksi di dalamnya. Nah, kalau misalkan belum selesai terus di tengah-tengah sudah ada kontradiksi, kita nggak perlu extend lebih lanjut. Ya udah berhenti aja di situ. Soalnya sudah ada kontradiksi di dalamnya. Kayak kita lihat. Contoh. Ini apakah dia tautologi gitu ya. Nah, sama dengan indirect proof, kita kalau misalkan diminta untuk membuktikan dia tautologi atau tidak, kita balik dulu bahwa statement tersebut bisa false tidak gitu. Bisa false tidak dia itu. Nah, kalau dia bisa false, berarti ini jika maka, lihat konektif utamanya ya. Konektif utamanya adalah jika maka, berarti artinya adalah tadi akan keluar satu cabang, alpharus kan. Jika maka kok false gitu. Berarti artinya itu antecedennya itu true, konklusinya adalah false. Nah, terus ini angka 1 ini apa ini? Angka 1 ini penanda ya. Penanda bahwa ini nanti ini saya kerjakan loh. Apa formula ini baru saya kerjakan di sini. Di tandanya itu. Nah, gitu. Apakah harus ada? Enggak harus ya. Jadi boleh saja enggak dikasih, enggak apa-apa. Enggak masalah. Nah, pertanyaannya sekarang, terus gimana caranya ya? Kita lihat. Ya. Ini ingkaran P, ingkaran jika P maka ingkaran Q adalah true. Berarti artinya kalau ingkarannya hilang, ini jadi false. Bisa? Nah, terus habis ini jika P maka ingkaran Q false. False. Jika maka false, berarti P-nya true, ingkaran Q-nya false. Nah, sehingga Q-nya adalah true, kan gitu. Q-nya adalah true. Nah, terus ini kan udah selesai nih, ya. Antecedennya ini udah selesai nih. Sampai Q-nya berarti true sudah. Terus kita mau kemana nih? Nah, kita melihat dari konsekuennya. P atau ingkaran R-nya adalah false. Atau false, artinya adalah dua-duanya false. Berarti pakainya N. N berarti dia tadi pakainya betarus. Ya. Jadi di sini kok betarus? Alpharus, maaf. Ya. Dua-duanya harus false kan. Berarti dia harus pakai alpharus. Satu cabang keluar. Ya, sehingga P atau ingkaran R-nya itu false, maka P-nya itu false, dan ingkaran R-nya false. Nah, sekarang kalau sudah ketemu begini gimana? Nah, kita lihat jalurnya dia ini.
jalur ke atasnya sana, lihat, oh ini P-nya false. Ada enggak kontradiksi? Loh, ternyata ini ketemu ini. Bahwa P-nya itu harusnya true. Gitu. Nah, P-nya false, sana P-nya true. Berarti ini ada kontradiksi. Nah, karena dia kontradiksi tadi ya, nah ini berarti close. Ada tanda X di paling bawah. Tanda X itu berarti ya sudah berhenti sini aja. Tidak perlu di-extend. Ya. Nah, sehingga apa jawabannya? Nah, sehingga jawabannya itu adalah tautologi karena close di tiap cabangnya. Jelas sampai sini ada pertanyaan? Iya. Bisa dipahami ya. Nanti kalau nggak jelas bisa ditanyakan ya. Oke, sekarang dicoba ya. Apakah dia itu konsekuensi logis? Ya. Nah, kalau tadi ya dikatakan kalau dia konsekuensi logis berarti premis-premisnya tadi true. Konklusinya itu adalah false. Nah, kan seperti ini. Nah, sekarang ingkaran P-nya true, berarti P-nya adalah false. Kita punya ini. Nah, terus di sini atau false gitu kan. Atau false berarti salah satu itu apa? Salah satu atau oh ya ini ada ingkaran dulu ya. Jadi ini ingkaran false berarti ataunya itu adalah true. Ya. Ataunya itu true. Nah, atau true itu artinya apa? Atau kok true? Berarti kalau atau true itu salah satu bisa saja true. Salah satu cukup true, lainnya sembarang dia akan menghasilkan nilai true kan gitu. Berarti kita punya P-nya true, ingkaran Q-nya true. Nah, sekarang P-nya true. Nah, kita lihat jalurnya itu jalurnya dia ini ya. Jalurnya dia di sini. Jadi tidak boleh melihat kanan kirinya sana ya. Maksudnya ini nggak ada hubungannya. P di sini nggak ada hubungannya dengan misalkan ada P di daerah sini nggak ada. Nah, jadi di sini P-nya true ditelusuri loh ternyata ini P-nya false. Ini kontradiksi ini berarti. Karena dia kontradiksi ya, berarti dia kita kasih tanda close. Nah, sekarang sisi kanannya. Sisi kanannya kita ketemu P atau ingkaran Q-nya true, berarti ingkaran Q-nya true kan gitu. Ingkaran Q true berarti Q-nya false. Tapi ya tadi tidak ada ya, tidak ada yang apa menyatakan ada Q ke atas ya. Ke atasnya ya sana ini, jalurnya sana. Tidak ada Q yang menyatakan dia true kan gitu. Jadi kalau tidak ada yang menyatakan dia apa kontradiksi dengan yang ada di bawahnya ini, maka kita kasih tanda open. O. Nah, karena di sini ada satu yang open, ya, maka keseluruhan tabel ini adalah open. Ya. Dianggap dia itu tidak bisa merupakan konsekuensi logis. Ya. Tidak bisa nih konsekuensi logis atau kalau nanti pertanyaannya apa misalnya tautologi berarti ini bukan tautologi karena ada yang open gitu. Jelas? Ada pertanyaan sampai sini? Untuk soalnya bisa dipahami? Mohon maaf Bu, saya pengen nanya Bu, yang contoh 1. Nah itu yang Q-nya true gimana Bu ya? Saya masih belum paham Bu. Bisa tolong diulang nggak Bu? Oke. Ini kan kita ketemu ya. Kita kan ada dua premis, satu premis, satu konklusi. Kita lihat nih yang premisnya atau yang antecedennya. Berarti ingkaran P maka ingkaran Q true. Berarti kalau ingkarannya ini dihilangkan jadinya ini false kan Mas ya. Nah, sekarang kalau dia ini false ya. Berarti kan jika maka false berarti P-nya itu adalah true, ingkaran Q-nya false ya enggak? Ingkaran Q false berarti kalau ingkarannya ini saya hilangkan, Q-nya adalah true. Gitu. Itu kan yang ditanyakan? Iya Bu, makasih Bu, udah paham Bu. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Bisa? Jadi intinya gini,
Kalau semua close, ya, maka dia tautologi, konsekuensi logis, valid, dan lain sebagainya. Kalau dia close. Tetapi kalau ada satu yang open, ya sudah, itu berarti menggugurkan semuanya. Ya dia berarti tidak konsekuensi logis, ya, tidak open, tidak apa tadi? Tidak tautologi, gitu. Gitu. Tidak valid kalau misalkan dalam bentuk argumen. Ya. Itu kalau ada yang open. Tadi di kelas sebelah ada yang nanya, apakah mungkin kalau semuanya open? Mungkin saja ya. Jadi tidak semua statement itu langsung close semua atau pasti ada close-nya gitu. Enggak mesti ya. Ada juga yang mungkin open ya, di mana masing-masing itu tidak ada yang mengkontradiksikan atomiknya gitu. Nah, selalu open ya. Nah, kalau dia open terus bagaimana? Ya kalau dia open ya sudah. Berarti ya dia tidak tautologi, tidak konsekuensi logis dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini contoh 3 ya. Di dalam contoh 3 ini kita ingin membuktikan ya, atau kita ingin apa sih sebenarnya kalau saya bolak-balik premisnya, yang saya kerjakan dulu itu sebenarnya harus yang mana dulu gitu ya. Ada 3 premis atau ada 2 premis, 1 konklusi. Kan tadi kan ingat ya, di teorinya tadi kalau di sini suruh membuktikan konsekuensi logis, artinya premisnya kita bikin true seperti ini, ya. Dan di sininya kita bikin false. Ya. Konklusinya kita bikin false. Nah, terus di sini kan langsung R false gitu. Dia mengambil premis yang pertama. Duh, kenapa kok tidak ngambil premis yang kedua? Kenapa enggak premis pertama duluan gitu? Nah, baik Anda ngambil konklusinya dulu, premisnya yang terakhir ya, atau premis pertama dulu, itu tidak akan ada masalah ya. Hasilnya tetap akan sama. Yang membedakan adalah kompleks tidaknya tree tersebut. Artinya kalau tree-nya, kalau kita ngambil yang pertama, itu mungkin lebih simple, lebih sederhana, lebih ramping gampangnya gitu ya. Tree-nya itu lebih ramping. Tapi kalau kita mungkin ngambil yang yang kedua ini ya maksudnya tadi ya. Nah kalau kita ngambil yang pertama ini, nah ini bisa saja tree-nya itu nanti akan mengembang, menggemuk gitu. Maksudnya kita harus berulang-ulang menuliskan hal yang sama. Nah terus cirinya berarti gimana cara bikin tableau semantik yang efektif dan efisien? Pilihlah terlebih dahulu yang merupakan alpha rules gitu ya. Yang merupakan alpha rules. Jadi yang punya cabang satu dulu gitu. Gitu. Ini salah satu contohnya yang kalau kita menggunakan cabang satu dulu. Perhatikan ya. Jadi tadi di sininya konsekuensi logis berarti di sininya true, di sininya false. Nah, begitu ini true ya, ini beta rules nih ya kan. Jika maka true, ini beta rules. Oke, kita pending dulu gitu. Nah, terus kita lihat di premis kedua. Ingkaran R-nya true, berarti R-nya adalah false, ya kan? Nah, terus kita bisa lihat yang konklusinya. Konklusinya atau false itu. Nah, ini berarti alpha rules nih. Ya. Atau kok false, itu artinya dua-duanya harus false. Berarti P-nya false, ingkaran Q-nya false. Nah, ternyata ingkaran Q false, berarti Q-nya adalah true. Kan gitu. Nah, sekarang sudah selesai nih. Premis 1 selesai, konklusi selesai. Premis 1. Premis 2 maksudnya, maaf ya. Premis 2 selesai, konklusi selesai, tinggal premis 1 nih. Nah, baru kita mikirin premis 1 itu ternyata 2 cabang ya, beta rules ya. Nah, berarti di dalam beta rules, kalau jika maka itu true, artinya apa? Artinya berarti ingkaran P-nya itu false, Q-nya di sini adalah true. Nah, kita punya ingkaran P-nya false, berarti P-nya adalah true. Nah, sekarang kita lihat ya, ini ketemu nih P-nya true gitu. Terus kita itu melihatnya adalah jalurnya dia. Jalurnya itu berarti yang ini. Nah, jalurnya. Dia nggak lihat sampingnya, maksudnya nggak lihat di giginya ini. Dia ngelihatnya ya ini. Gitu. Nah, sekarang P-nya true gitu. Di satu sisi ketemu nih, P-nya false itu. Ini P-nya true, P-nya false. Oh, berarti dia adalah close ya.
close, ditemukan kontradiksi. Ada true, ada false, berarti dia kontradiksi. Nah, sebaliknya, kalau yang dari sisi kanan ini, ya, dari sisi kanan key-nya true, nah, ke sana ke atas, tetap key-nya true gitu kan. Maksudnya, dan itu nggak bisa kita apa-apain lagi gitu. Ya, kita bisa tuliskan bahwa dia adalah open. Ya. Karena tidak ada kontradiksi di jalurnya dia. Artinya apa sih kalau tidak ada kontradiksi? Berarti ini tuh bisa dimasukkan gitu ya. Dengan memasukkan key-nya true, F-nya false, R-nya false, itu dia akan bisa mengakibatkan false kan gitu. Nah, benar enggak kalau misalkan ini tadi ya, P-nya false, key-nya true, terus ke atas R-nya adalah false. R-nya adalah false ya. R false, ingkaran R-nya jadi true ya. Terus di sini ingkaran P-nya berarti true, maka true. True maka true, ini true ya. Ini sudah premis-premisnya true. Nah, sekarang kita lihat konklusinya bisa menghasilkan true enggak? Ya, ini P-nya adalah false atau P false atau ingkaran key. Ingkaran key-nya adalah apa nih? False kan? Ingkaran key-nya false, P atau false atau false atau false, berarti dia adalah false. Dan ternyata konklusinya menghasilkan false, maka dia tidak konsekuensi logis atau bukanlah tautologi. Gitu ya. Jadi di sini, oh ini berarti jawabannya karena ada yang open di sini, ya, maka dia bukanlah konsekuensi logisnya itu. Nah sekarang bagaimana kalau tadi saya nggak mau premis 2 dulu, saya maunya urut saja. Mulai premis pertama, ya boleh-boleh saja ya, sah-sah saja. Kita coba lihat ya. Kita akan coba membuat, kalau saya mau bikin ini R ya, ini R, terus P atau ingkaran key-nya false. Nah ini saya mau membuat premis pertama dulu. Nah, bolehlah. Dari sini ingkaran key maka ingkaran P maka key true. Nah kalau true itu apa artinya? True itu berarti kan B terus kan? Ada 2 cabang nih berarti. Nah kita sudah pertama kita sudah bikin jawab. Nah ingkaran P maka key berarti artinya adalah ingkaran P-nya false, ya kan? Terus key-nya adalah true, ya enggak? Key-nya adalah true. Nah, terus habis dari situ berarti kita punya nih P-nya adalah true, ya kan? P-nya true. Tulisan saya kelihatan deh, kelihatan? Kelihatan. Ya, true false-nya kelihatan ya. Nah, di sini P-nya ternyata true gitu kan. Nah, P ternyata true, terus sudah kan, clear kan, maksudnya sudah selesai. Di premis 1 sudah selesai nih. Kita masuk ke premis 2. Ingkaran R true, berarti kita punya, ya dari sini kita punya R-nya adalah false. Ya, ingkaran R-nya true. Ini maaf ya, tetangga saya lagi bangun, jadinya mungkin Anda ini ya, ada suara-suara masuk. Itu tuh, lagi, apa tuh? Grindo apa itu ya namanya ya. Nah itu. Semoga saja suara saya tetap terdengar gitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini premis kedua beres nih. Ingkaran R-nya true kan. Ingkaran R true berarti R-nya false. Nah, terus yang ketiga. Ya. Dari yang ketiga ini P atau ingkaran key-nya false. Atau false, artinya berarti dua-duanya harus false. Berarti kita punya di sini ya, P-nya itu false dan key-nya itu false. Nah, terus dari sini lihat jalurnya itu ya. Jalurnya ada P false. Nah, ada enggak P yang lain? Oh, ternyata P-nya true. Nah, ini berarti dia close. Ya, ada kontradiksi di dalamnya ya. Nah, terus ini key, masuk key ya. Masuk di jalur ini kan masih di pertama ini. Jalurnya ini ikutin lagi. Nah, ini kan kita
yang tadi saya bilang, Anda berarti kayak duplikasi kerja, mengerjakan sesuatu yang sama 2 kali. Nah, ini di premis keduanya adalah R-nya false. Gitu. Terus nanti di premis yang ketiga, itu kita punya P-nya itu adalah false, dan Q-nya adalah false. Nah, sekarang dapat nih, ya. P-nya false, di sini Q-nya false. Terus kita lihat. Kita lihat di sini. Ya. Ini ingkaran ya. Maaf, ini ingkaran ya. Ini ingkaran nih. Ini ingkarannya. Tapi di sini kebetulan Q-nya nggak ada ya. Di jalurnya yang sini Q-nya nggak ada, jadi aman. Nah, kalau yang di sini Anda tadi salah nuliskannya, ya salah. Ini ingkaran Q ya. Nah, jadi di sini ketemu nih, ya, ingkaran Q-nya false. Berarti saya punya Q-nya true. Gitu kan. Nah, ternyata nggak ada yang kontradiksi. Ketemu Q-nya true, tapi di sini juga Q-nya true. Gitu kan. Oh, enggak kontradiksi dia, ya kan? Berarti dia open, gitu. Nah, karena open, ya tadi berarti dia bukanlah konsekuensi logis, ya. Bukanlah konsekuensi logis. Ini sama, cuman tadi tree-nya lebih ramping ini karena kita nggak duplikasi kerja mengerjakan ini loh, mengerjakan yang ini. Nah, ini kan sesuatu yang sama nih, yang saya kotakin ini ya. Nah, ini. Nah, ini sesuatu yang sama nih. Anda kerjakan di masing-masing cabang. Nah, ini ya. Jadinya sebaiknya kalau mau ngerjakan ya kerjakanlah alpha rules-nya dulu. Ya. Biar tadi tidak 2 kali kerja tadi. Maksudnya harus di sini harus sesuatu yang sama. Bu, kalau misalkan saya nggak tuliskan ini gitu. Ya. Saya nggak tuliskan ini. Ya nggak bisa ya. Kalau nggak dituliskan ini nggak bisa ngeceknya, nggak bisa. Anda habis dari sini terus melenceng ke sini gitu. Nah, itu nggak bisa. Ngikutin jalurnya. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Oke. Nah, sekarang pertanyaan Bu, untuk yang tadi nomor 3-nya, saya bingung. Untuk yang premis 1 itu kan ingkaran P, jika ingkaran P maka Q sama bernilai true. Nah, kalau jika maka kan ada 3 kemungkinan untuk pernyataan bernilai true. Pernyataan, halo? Terdengar atau? Iya, saya terdengar. Ya, slide saya di layar saya itu Bu berpindah-pindah. Oh ya, karena saya memang pindah-pindah. Ini pertanyaannya kan ke arah sini soalnya. Oh. Pertanyaannya tadi ke sini loh, Mas. Saya tidak ingat. Oh, oke. Jadi tadi kan ini kan. Oh iya, ya. Jadi kan ini ya. Yang ditanyakan itu kan ini kan. Yang ditanyakan itu kan ininya. Kan ini kan. Ya kan, Mas? Ingkaran P maka Q itu true gitu kan. Nah, pada saat kapan dia dikatakan jika maka itu true gitu kan. Itu pada saat ingkaran P-nya itu bernilai false atau Q-nya itu bernilai true. Gitu. Nah, pada saat dia ingkaran P-nya bernilai false ya, ini Q-nya boleh sembarang. Q-nya boleh true, boleh false. Nah, pada saat Q-nya itu bernilai true, ingkaran P-nya boleh sembarang. Artinya di sini ya, secara umum kalau ada P maka Q ya, maka Q itu nilainya true ya. Ini saya garis. Ini true, ini kan sebenarnya gini, true maka false maka true ya. False maka false, true maka true. Kan gini kan, Mas? 3 pilihannya yang Anda maksud kan begini. Jadi ya, artinya itu sebenarnya ingkaran Q-nya false. Ini ingkaran P-nya false atau
P-nya itu false ya. Berarti kita nggak peduli key-nya mau false apa true, nggak apa-apa ya. Atau key-nya itu true ya. Key-nya itu true tuh pas di sini di statement 1 dan 2 kita nggak peduli yang depannya antecedennya itu boleh true boleh tidak gitu. Jadi di sini itu dia beta rules tadi menggunakan atau. Yang Anda harus pahami yang tadi yang saya bilang sebelum masuk ke tableau sematik, Anda harus pelajari ini gitu. Jika maka ya, jika A maka B itu true, A must be false or B must be true gitu. A-nya itu false atau B-nya itu true gitu ya. Nah, kalau tadi false ini nggak ada masalah ya. Yang dipermasalahkan di sini. Ini akan bernilai true ya. Itu jika di sininya false atau B-nya ini true ya. Nah, hasil ini ya, dari tabel kebenaran yang ada tadi, ya tadi kan kita bisa buat aturan di beta rules-nya tadi. Ya. Beta rules di mana jika maka itu true, itu nanti akan menghasilkan 2 cabang tadi. 2 cabang itu yang artinya or. Ya, jika A maka B true, itu berarti artinya A-nya itu must be false or B-nya true. Nah, ini. Nah, tadi kalau ingkaran P maka Q bernilai true, berarti ya nanti akan ada 2 cabang, yaitu ingkaran P-nya itu false atau Q-nya itu true. Gitu. Bisa dipahami? Paham, Bu. Oke, jelas ya. Jadi itu yang mendasari di beta rules-nya tadi. Yang mendasari dari tabel kebenarannya. Ya, jadi dari tabel kebenarannya kita bisa bentuk tadi yang kata-kata and dan or itu sangat menentukan. Artinya tadi pada saat dia di sini ya, ingkaran P-nya itu false, dia nggak peduli, Q-nya apapun boleh lah gitu. Mau true, mau false, yang penting kalau ingkaran P-nya itu false, hasilnya pasti nilainya true, jika maka itu. Dan di sini pada saat Q-nya itu true, dia juga nggak peduli. Ingkaran P-nya mau sembarang, mau true, mau false, yang penting kalau ingkaran mau Q-nya itu true, hasilnya pasti akan true, jika maka itu. Nah, beda kalau dengan N tadi, ya. Kalau dengan kata-kata N ya. Nah, ini contohnya jika maka tetapi false ya. Jadi kalau misalkan tadi misal nih misal begini ya. Ini tapi false Q ya. Q tapi false itu. Ingkaran P maka Q tapi false. Nah, ini artinya adalah ingkaran P-nya itu harus true and Q-nya harus false. Ini satu cabang. Maksudnya keluarnya hanya satu anak panah, satu ke bawah gitu. Ini artinya adalah N, maksudnya tidak bisa dipisah gitu. Tidak bisa ingkaran P-nya true, Q-nya sembarang, nggak boleh gitu. Jadi ingkaran P-nya ya harus true dan Q-nya harus false. Itu baru bisa menghasilkan jika maka di sini adalah false. Paham? Paham, Bu. Sekarang kita masuk ke yang ketiga. Sekarang 4 ya sekarang ya. Contohnya. Contoh 4 adalah contoh biimplikasi. Ya, tadi sudah dicontohkan ada jika maka ya. Sudah dicontohkan konsekuensi logis. Terus dicontohkan juga kalau misalkan kita dari premis yang mulai beta rules, dari premis yang mulai alpha rules ya, perbedaannya apa, lah itu sudah dicontohkan. Nah, sekarang contoh yang untuk biimplikasi. Di dalam biimplikasi, ingat, pertanyaannya adalah apakah biimplikasi ini tautologi gitu ya. Nah, berarti kalau dia tautologi, kita akan negasikan, ya, negasikan di mana dia bisa nggak bernilai false, kan gitu. Biimplikasi bernilai false ya. Tadi biimplikasi itu hanya punya beta rules, jadi pasti hanya punya 2 cabang saja. Karena dia bernilai false, statement pertama itu bernilai true, statement kedua bernilai false. Atau sebaliknya,
statement kedua itu true, statement pertamanya itu adalah false. Ya. Jadi ini tinggal dibolak-balik dari statement pertama dan kedua. Nah sekarang di sini kita punya ya. Kita lihat dulu mana nih yang bisa menghasilkan apa alpha rules ya. Oh ternyata yang ini. Nah dari sini jika maka false berarti artinya P dan R itu true, Q-nya adalah false ya. Nah terus P dan R true dan kok true gitu. Dan true itu berarti dua-duanya harus true. Nah berarti kita punya ini. Jelas ya. Jadi ini untuk yang statement kedua ya atau pernyataan kedua sudah clear nih sampai sini. Ya. Nah, terus kita masuk ke yang pertama. Pernyataan pertama, jika maka true, berarti artinya depan itu false atau ya, atau ini nyambung ya, atau ini panahnya di sini. Ya. Atau ingkaran R-nya itu adalah true. Tadi yang Anda tanyakan tadi ya. Jadi yang tadi temannya tanyakan. Jadi di sini jika maka true berarti depannya itu false, belakangnya atau belakangnya true. Nah, terus depannya false. Nah, di depan itu padahal dan. P dan ingkaran Q false. Dan kok false? Berarti kalau dan false itu artinya salah satu false kan gitu kan. Salah satu false dia akan menghasilkan nilai false. Nah, atau kan salah satu false berarti kan atau. Berarti kalau atau P-nya itu adalah false, ingkaran Q-nya adalah false. Ingkaran Q false berarti Q-nya adalah true. Nah, sekarang kita lihat ini jalurnya ya. Jadi Anda tuh melihat di jalurnya ya. Jalurnya ke atas gitu. Jadi jalurnya itu bukan ngelirik ke sana kemari ya. Dilihat jalurnya. Di sini P-nya adalah false. Nah, ada enggak ke atasnya? Oh, ternyata di sini ada P-nya true. Berarti dia close. Gitu. Nah, terus yang ini ya lihat jalurnya ke atas sana. Ya. Q-nya true gitu. Q-nya true. Nah, dia naik. Oh, ternyata ketemu Q-nya false. Berarti dia close. Gitu, ya. Terus ke sini. Dari sini R-nya false itu. Terus dia lihat jalurnya ke atas sana ya. R-nya false, ketemu nih. R-nya true. Berarti dia close. Paham? Oke, itu baru satu sisi. Sisi yang kanan. Ya. Sisi yang kanan kita lihat lagi. Oh, ini true false. Mana yang menghasilkan alpha rules? Oh, menghasilkan alpha rules itu berarti yang di sininya false. Ya, berarti di sininya itu akan bernilai true, di sininya akan bernilai false. Nah, pada saat dia menghasilkan true, ya, dan kok true? Oh, berarti dan true itu berarti jika P-nya true, ingkaran Q-nya true. Ingkaran Q true berarti Q-nya false. Gitu. Nah, terus ini ingkaran R-nya false berarti R-nya true. Itu clear, berarti ini sudah beres ya. Nah, sekarang yang depan tadi. Jika maka true, artinya depannya itu false ya. Ini nih masih nyambung hasilnya ya. Nah, di sini nyambung ya ini ya. Nyambung panahnya. Nah, di sini depannya P dan R-nya false, Q-nya adalah true. Nah, ya. Terus habis itu dan kok false itu. Salah satu berarti false. P-nya false atau R-nya false ya. Sampai sini clear. Clear kan. Nah, sekarang kita cek. Ini lihat jalurnya ke atas sana. P false. Nah, ini ketemu nih. P false. Di sini P-nya true gitu. Wah, kontradiksi nih. Berarti close. Terus ada lagi nih, R false. Ya, ini ikutin jalurnya ke atas sana. R false, R-nya true sini. Nah, berarti dia close lagi. Cabang ini close. Terus dari sini, Q-nya true, terus naik sana. Nah, ini Q-nya false. Nah, berarti close lagi. Nah, karena semua close, maka ini adalah tautologi. Jelas? Ada pertanyaan sampai sini? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Iya. Misalnya kita baru ngerjain satu sisi, Bu, tapi itu udah ada yang open, itu boleh kita simpulin itu bukan tautologi nggak, Bu? Boleh. Oh, Ya. boleh. Jadi begitu salah satu itu sudah open, ya berarti itu tidak tautologi. Gitu. Ya. Boleh.
Karena kalau Anda paksakan pun ya, sampai terakhir katakanlah ya, misal di sini open gitu ya. Di sini open, semuanya close itu. Ya tetap dia nggak tautologi. Gitu. Harus semua cabangnya itu close, baru dia bisa dikatakan tautologi. Artinya close dan open itu apa sih gitu? Artinya close dan open, dia dikatakan close kan tadi kalau ada kontradiksi. Artinya kalau ada kontradiksi, nggak mungkin itu kalau di sana key-nya seperti itu, key-nya misalkan, key-nya true, terus kok di sini key-nya false, itu nggak mungkin, karena dia nggak mungkin, berarti dia nggak mungkin salah. Gitu. Kan tadi statement-nya itu kita bikin salah. Gitu. Jadi nggak mungkin salah. Nah tapi kalau open, artinya apa? Artinya kalau kita masukin angka-angka ini misal open ya, di sini open ya, di sini misal open P-nya ini. Nah, kalau kita masukin dan kita telusuri gitu ya, untuk P false, terus apalagi R true, key false, berarti dia memungkinkan adanya statement tersebut bernilai false. Nah, karena ada nilai false, berarti dia nggak tautologi karena tidak true semua, gitu. Logikanya begitu. Ya, kalau open, salah satu saja open, ya berarti itu statement tersebut bisa false. Jadi di situ tidak akan tautologi. Oke? Ada pertanyaan lagi? Jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, lihat latihannya. Ya. Nah, latihan-latihan ini ya, ini harus dikerjakan supaya memang memahami ya. Ini kalau di awang-awang tuh nggak bisa. Ini tautologi atau tidak? Tadi sudah dijelaskan ya. Bagaimana cara kita membuktikan dia tautologi? Nah, ini ada, lihat konektif utamanya. Ini gitu ya. Nah, dia akan dikatakan dia tautologi atau tidak, ya kita negasikan kan tadi. Oh, kita bikin dia false. Bisa nggak statement tersebut false? Nah, kalau false, ya, lihat konektif utamanya, ini adalah jika maka. Ya berarti kalau dia false, antecedennya itu adalah true, konsekuensinya adalah false, gitu. Terus nanti dirinci, dihitung lagi gitu ya. Di apa statementnya dilihat. Kalau pengen tadi nggak ngulang-ngulang lagi ya, nggak ngulang-ngulang formula-formula di tiap cabangnya, Anda bisa tadi pilih dulu lah yang alvaros, yang keluar satu cabang dulu, baru yang terakhirnya adalah 2 cabang. Saya nggak mau, saya maunya ya boleh-boleh saja ya. Jadi ini tidak satu apa ya, tidak satu keharusan Anda harus pakai alvaros dulu gitu, enggak. Ini hanya apa ini membuat tadi pohon trinya itu menjadi lebih efisien ya. Lebih efisien gitu aja ya. Jadi kalau Bu saya maunya tetap beta rules dulu atau saya maunya urut saja ya nggak masalah. Dan yang perlu diingat tadi hasilnya harus sama. Katakanlah temennya itu saya maunya alpha rules dulu atau saya maunya yang beta rules dulu, itu harus sama. Satunya bilang tautologi ya satunya akan tautologi gitu. Nggak bisa kalau pakai misalkan saya beta rules tapi tidak tautologi, alpha rules kok bisa tautologi gitu. Ya berarti itu ada salah satu yang salah. Itu langkahnya berarti ada salah satu yang salah. Oke ya, nomor 1 clear ya. Nomor 2, apakah ini tuh valid? Nah ya, logical consequence ini valid enggak? Nah, ingat ya. Ingat tadi kalau kita membuktikan konsekuensi logis tadi berarti yang di premisnya kita bikin true, yang konklusinya kita bikin false. Cek lagi, ada kontradiksi enggak? Gitu. Untuk yang B, nah ini ada koma R, itu artinya itu artinya itu bentar. Ya. Untuk yang B ya ini artinya itu apa? Ada dua premis. Jadi satunya itu premisnya jika maka itu ya, ingkaran P dan Q maka ingkaran R, koma R. Gitu. R-nya itu berdiri sendiri. Jadi artinya nanti ada 2 premis. Premis yang pertama itu yang ini. Ini ya premis pertamanya, premis keduanya R. R-nya adalah
Ini ya, R-nya adalah, ini R-nya itu adalah true. Nantinya. Oke, paham ya maksudnya ya? Ini R-nya itu adalah true. Jadi nanti punya lingkaran P dan Q, maka lingkaran R itu true. Gitu. Lingkaran R true, terus kita punya premis kedua, R-nya adalah true. Ini R adalah true itu. Terus kita punya konklusinya. Ini adalah false. Gitu. Ya, bisa ya. Nanti dicek lagi ya. Ini rootnya ya, ini rootnya. Di rootnya. 3 itu di rootnya. Oke, terus yang ini. Cek apakah argumen ini valid. Ingat ya, mengecek argumen itu valid atau tidak, caranya ada 2 cara kan yang kemarin. Yang pertama kita pastikan bahwa kalau premis-premisnya true, konklusinya harusnya true, kan gitu. Maka dia akan valid. Nah, cara pertama. Nah, cara pertama berarti kita tulis ya, kalau premis-premisnya itu true, ya, key-nya itu true, gitu kan. Ini true, maka konklusinya harus true, itu valid. Nah, tapi kalau kita mau buktikan dengan tableau semantik, berarti kita balik bahwa konklusinya kita bikin false. Kan gitu. Nah, dengan kita bikin false, hasilnya ada kontradiksi enggak? Kalau nggak ada kontradiksi, ya. Kalau tidak ada kontradiksi, berarti tadi open kan? Nah, kalau open berarti dia tidak valid. Kan gitu. Karena bisa menghasilkan konklusi yang false, artinya kan gitu. Ini cara pertama, cara pertama. Cara kedua, ingat kemarin, cara kedua adalah membuktikan ya, sebuah argumen itu dikatakan valid jika premis-premis di dan, terus pakai implikasi itu tautologi enggak, kan gitu kan. Jadi dalam hal ini, P atau R dan Q atau lingkaran R, maka ya, maka P atau Q. Ini P ya, P atau Q. Nah, ini tautologi. Tautologi. Nah, itu kan membuktikan dia valid dan itu kan. Jadi kalau statement tersebut valid, statement tersebut tautologi, maka argumen tersebut valid. Nah, sama aja nanti kalau di sini kita ingkarikan, kita kasih false gitu ya. Nah, statement ini jika false itu, jika false berarti dari sini ya, itu antecedennya itu true, di sininya adalah false ya. N true berarti artinya adalah N kok true, berarti kan artinya itu true, berarti kan sama saja hasilnya dengan begini ya. Jadi cara 1, cara 2 nggak ada masalah, titik temunya tetap sama. Bisa ya, bisa membayangkan ya penyelesaiannya gitu. Oke, nah ini yang agak berpikir itu di sini. Jadi ini adalah salah satu implementasi ya dari tableau semantik ya. Tableau semantik bisa dimanfaatkan di sini ya. Jadi contohnya ya. PQRS adalah proposisi ya. Nah, ini dicek jika ini true ya, maka R dan S ini true gitu. Nah, ada 2 juga, ada terserah Anda membuktikannya seperti apa. Bisa juga ini dijabarkan semua ya. Jadi nanti akan ketemu R-nya, statementnya R-nya itu apa, S-nya itu apa. Nilai kebenarannya maksudnya. Oh, katakanlah N-nya ketemu true, S-nya true gitu. Nah, dan ternyata tidak ada kontradiksi ya. Berarti kan itu clear ya. Bisa dibikin, maka R dan S bisa ketemu true. Ini bisa ketemu true. Gitu. Ya, jadi ini hanya membuktikan ya, maksudnya membuktikan ada ini true, maka benar enggak ini itu true gitu. R dan S-nya itu true. Ya, atau bisa juga kita balik gitu ya. Ini sampai sini tetap true gitu. Kalau misalkan dia tidak ada atau ada yang open ya, berarti memungkinkan bahwa di sini itu bisa true kan. Ya enggak? Nanti dicoba dulu lah. Nanti Anda coba dulu, silahkan kalau misalkan ada bingung, ada
ada pertanyaan ya, kurang jelas atau ragu-ragu, bisa WA saya atau bisa chat di sini, di Teams sini. Ya. Ini kalau masalahnya kalau di awang-awang gitu mungkin juga bingung ya, bingung masuknya gimana sih gitu. Tapi kalau sudah mencoba mengerjakan, oh ini loh masuknya seperti ini gitu. Jadi ini maksudnya saya serahkan, terserah gitu, tidak ada bakunya. Yang penting bisa membuktikan itu. Gitu. Benar enggak R dan ST itu true? Gitu. Terus atau ada juga bentuknya tidak formula, tetapi bentuknya atomik ya, seperti ini. Maka S-nya adalah true, G-nya adalah false. Ini kan atomik. Nah, kita akan lihat, cek ya tadi. Di bawah ketemu G-nya berapa? G-nya apa nih? Oh, G-nya false itu. Nah, benar enggak? Di secara keseluruhan di jalurnya ya, di jalurnya itu dia true gitu. Atau di jalurnya itu benar nggak dia false misalnya, itu berarti kan dicari yang open kan, karena kalau nggak open ya berarti dia ada kontradiksi kan, ya enggak. Dicoba dulu deh, nanti daripada membayang-bayangkan malah susah. Yang mau saya tekankan ini ya, ini tadi soalnya di kelas sebelah itu sudah ada yang WA saya ya. Nah ini salah ya, kalau misalkan gini ya, apa? Yang ini ya, misalkan gini. Tadi kan kalau saya mulai dari sini dulu, itu kan tadi kurang lebih bentuknya gini kan. Nah ini ada formula, terus gini kan, ya kan? Ini ada formula gitu. Terus baru formula kecil-kecilnya, yang alpha rule kan, ya enggak. Nah, ini sesuatu yang sama ya. Itu di alpha rule juga. Nah, ini, ya. Nah, gini kan tadi ya. Nah, ini sesuatu yang sama. Nah, ini enggak boleh ya kalau misalkan ini tuh Anda cut gitu. Anda potong. Nah, dengan mengasumsikan bahwa begitu saya dapat ini, ya berarti nanti ini itu bisa ngelihat sini gitu. Ini di-cut. Tapi tanpa ada garis yang jelas. Jadi artinya dia jadi salah. Misalkan P-nya di sini itu ketemu, P-nya itu ketemu false gitu ya. Terus di sini itu P-nya ketemu false itu. Nah, ini yang dia bikin bingung. Nah, di sini itu P-nya ketemu true. Nah, kalau seperti ini bagaimana gitu? Kalau seperti ini saya harus milih yang mana? Apakah ini termasuk open atau termasuk close? Nah, perlu diingat bahwa ya ini itu melihatnya ya, itu nggak ke samping ya. Jadi dia nggak ngelihat kanan kiri oke gitu. Dia ngelihatnya itu jalurnya. Jalurnya itu artinya dari formula atas itu ke sini. Nanti kalau melihat kontradiksi atau tidak, ini misalkan begitu ini F, dia lihat jalurnya ke sana. Nah, ke sana ya. Dilihat sini. Nah, ini ada yang kontradiksi enggak? Oh, ternyata ada kontradiksi gitu. Ya berarti dia close di sini. Jadi bukan Bu, ini di sini ada false itu. Nah, di sini juga ada false itu P-nya. Ya. Nah, ini namanya kontradiksi enggak kalau ini begini, ini begini. Nah, selama dia tidak satu jalur, ini enggak ada kaitannya gitu ya. Ini enggak bisa dibilangin gitu. Maksudnya enggak bisa kita bilang kalau dia itu close atau open gitu. Karena istilahnya independen gitu, satu jalur. Jadi ngelihatnya ya ini. Kalau gini ya, kalau misalkan kasusnya yang soal ini ya, yang grafik ini, yang lihatnya itu berarti ini nih. Nah, lihatnya G-nya ini, G-nya ini, G-nya ini gitu. Ya. Jadi yang untuk G ya, yang untuk G ini, nah ini kan ternyata tidak ada yang membuat dia kontradiksi gitu. Katakanlah ya, misal nih, ketemu di sini ada Q-nya false gitu, misal ya. Ini mungkin di sini ada statement di sini Q misal. Ya. Ini contoh aja misal. Nah, dari sini ketemu nih ada Q-nya false ya. Nah, ini kita nggak bisa, loh ini true. Terus di sini ketemu, di sini ada false. Ya berarti dia kontradiksi. Nggak bisa gitu. Nggak bisa Anda katakan gitu. Karena Q-nya di sini itu satu jalurnya ini, ya, satu jalurnya ke atas sana. Mana nih jalurnya? Nah ini jalurnya dia ke arah sana. Jadi dia nggak
nggak ada hubungannya ini ke sini gitu. Paham ya? Paham ya? Jadi itu yang perlu ditekankan ya, sehingga nanti nggak bingung pada saat ngerjakan soal-soalnya. Ya, soal-soal ini sebenarnya juga melatih Anda agar bisa menggunakan tableau semantik. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Bu, permisi mau tanya Ya. yang soal latihan 1 itu semua kan tadi berarti ada 4 soal ya, Bu. Nah, yang soal 1 sampai 3 itu dikerjakan menggunakan semantik tableau atau bebas? Latihan soalnya. Iya. Iya. Iya, karena kita pakai lagi belajar tableau semantik ya pakai tableau semantik. Kalau yang nomor 4 bebas, Bu, apa pakai semantik tableau? Sebenarnya bebas ya sebenarnya sih. Itu kalau nomor 4 itu kan sudah implementasi, sebenarnya bebas, tetapi harapan saya bisa menggunakan tableau semantik gitu. Karena pakai itu bisa gitu. Tapi kalau misalkan Anda malah justru kesulitan ya, saya lebih enaknya menggunakan yang lain misalnya. Ya that's okay, nggak apa-apa. Yang nomor 4 ya, khusus nomor 4. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Tapi akan lebih mudah loh kalau pakai tableau semantik. Menurut saya ya. Oh iya, ya monggo aja sih. Ya dicoba dulu gitu. Ya. Dicoba dulu, nanti kalau memang ada kesulitan bisa nanya. Oke? Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau sambil nunggu Anda mungkin bertanya ya, saya cek dulu ya. Cek absennya dulu. Bentar. Nanti kalau yang saya panggil silahkan bisa open mic ya. Yang belum absen ini David Immanuel. David hadir? Mana David? Nggak ada ya David ya. Oke. Octaviana sudah ya. Bentar tadi siapa sih? Oh Ananda ya. Ananda anu ya. Ananda memang nggak hadir ya dari awal. Putri juga nggak hadir ya. Nggak ada. Terus Sulfani Faisal Adam? Hadir, Bu. Oke. Oke, sudah ya. Ada 4 orang yang nggak hadir, tapi yang 3 diantaranya memang nggak masuk dari awal ya. Verniko itu memang nggak ada ya. Verniko, Ananda sama Putri. Yang lainnya David Immanuel tadi nggak hadir ya, David ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jelas, bisa dipahami? Ya, nanti silahkan dicoba dulu ya latihannya ya. Kalau memang ada kesulitan ya, nanti bisa hubungi saya. Ya. Terus kemudian deadline-nya itu hari Jumat pukul 23.59. Nah, tapi ya jangan mepet-mepet deadline ya, karena pasti tugas kuliah Anda juga banyak ya. Jadi silahkan dikerjakan, ini kan masih ada waktu karena kuliah Logif itu pada dasarnya selesai sampai 3:30 ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi silahkan dicoba dikerjakan dulu ya. Jangan sampai mepet-mepet deadline tadi. Kemudian perlu saya sampaikan ya bahwa penilaian latihan tugas ya. Latihan ini itu latihan dan tugas kuis itu akan dilakukan oleh asisten ya. Jadi kalau memang Anda kesulitan itu langsung ke saya karena saya nggak bisa, ini kan nanti saya terimanya itu biasanya dalam bentuk hasilnya saja dari asisten. Ya, jadi kalau memang nggak jelas ya langsung ditanyakan saja. Gitu ya. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf.
Hari ini saya cukupkan sekian ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya N ya.